Yang paling galunggung jaya. Yang paling galunggung jaya. Memiliki keulinan yang sama dengan olahraga panahan. Panahan tradisional ini namanya jamparing. Tiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Namun, saat ini jumlah ciri khas atau gaya menggunakan jamparing telah berkurang drastis. Bahkan, dokumentasi tentang jamparing pun terbatas. Jawa Barat yang diikuti oleh Sumedang, Siap-siap. Bandung, Ramahan kedua. Ciamis, Siap. Cirebon juga ikut. Dalam ini ada 116 peserta dari yang masuk dalam peserta dalam ikut latihan bersama dengan ini. Di Jawa Barat, tersisa kurang dari 60% gaya menggunakan jamparing. Gaya-gaya itu berkaitan dengan target yang dipanah dan cara memanah. Target yang dipanah bisa berupa papan target, bandul atau memonyetan, atau patung kecil sejenis monyet. Gaya memanahnya tidak melulu berdiri dengan busur tegak, tapi bisa juga duduk, bahkan busur diposisikan miring atau di depan perut saat menyasar target. Lain halnya dengan pencaksilat. Seni bela diri ini berasal dari Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Seni bela diri pencaksilat juga dikenal di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sebagai seni bela diri, gerakan pencaksilat terdiri dari kombinasi antara pukulan, tendangan, dan pengetahuan tentang bagian terlemah pada tubuh manusia. Pencaksilat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencaksilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-8. Kala itu pencaksilat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa. Debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten. Pada awalnya, debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian berkembang digunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Fase berikutnya, debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten. Di bawah kekuasaan Sultan Raifiuddin, kesenian debus muncul lagi pada tahun 1960-an dan sampai sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan. Saat ini, debus memang menunjuk pada satu kesenian. Saat ini, debus memang menunjuk pada satu kesenian yang memanifestasikan kekuatan tubuh terhadap sentuhan senjata atau benda tajam dan pukulan benda keras di Banten. Selain debus, masih ada nama lainnya untuk menyebut kesenian yang sama, yakni Al-Madad, yang dipandang sebagai cikal bakal debus.
Jumlah kelompok kesenian Al-Madad yang tersisa saat ini memang kalah banyak oleh kelompok kesenian Debus. Kesenian Debus dihidupkan dan dikembangkan di paguron atau padepokan, sanggar silat. Akan tetapi, tidak setiap paguron atau padepokan sanggar menggarap kesenian Debus. Antara Debus dan silat memang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Silat merupakan cikal bakal Debus, merupakan salah satu tahapan tertentu dalam aktivitas bersilat. Setiap pemain Debus sudah pasti pesilat, namun tidak setiap pesilat adalah pemain Debus. Setiap sanggar, padepokan, paguron biasanya menginduk pada satu aliran silat tertentu. Setidaknya ada 3 aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten, yakni aliran silat Cimande, Bandrong, dan Terumbu. Aliran silat tersebut mewarnai karakteristik kesenian Debus yang dimiliki oleh sanggar, padepokan, paguron Debus. Komunitas pemain Debus biasanya dapat mengenali karakteristik Debus Cimande, Debus Bandrong, atau Debus Terumbu. Setiap sanggar dipimpin oleh seorang guru besar atau syekh. Dia membawahi sekitar 20 pemain Debus, termasuk pemain atraksi. Dan penabuh Nayaga. Untuk menampilkan kesenian Debus diperlukan perlengkapan yang meliputi busana pemain, peralatan kesenian, dan peralatan atraksi Debus. Busana pemain Debus terdiri dari lomak, ikat kepala, baju kampret, dan celana pangsi. Peralatan kesenian yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan Debus ada 3 jenis. Pertama, peralatan kesenian kendang untuk mengiringi Debus Cimande yang terdiri atas trompet, kanco, gong, kendang, kemprang, kendang, gelur, dan kulanter. Kedua peralatan kesenian patingtung untuk mengiringi Debus Terumbu atau Debus Bondrong yang terdiri atas 1 kendang besar, 2 kendang kecil, gong panggang, dibuat dari drum berisi air, dan di bagian atasnya diletakkan besi panjang yang ada cembungnya, kenuk, angkem, kenceng, dan trompet. Ada juga yang merupakan gabungan kendang, pencak, dan rebana.